Kak aja kali ya biar lebih enak gitu. Saya sebagai salah satu pengajar di Health Study Education, em, saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Itu aja sih, mungkin kenalannya ya. Oke kakak, berarti boleh nih langsung aja kita mulai bimbelnya atau mulai untuk pembahasan soalnya. Oke, boleh materinya kakak yang share Boleh, screen? boleh, boleh. Ya, Ya. ini ada berapa peserta kita ini yang bimbel malam ini, Kak Akila? Sambil saya share screen. Ada 4 nih kakak. Oke. Nanti boleh loh ya buat mbak-mbaknya, buat teman-teman yang tergabung di bimbel malam ini nanti boleh on cam gitu biar lebih interaktif dan misalkan nanti misalkan langsung pengen ada pertanyaan juga sampaikan aja gitu ya biar lebih enak. Ya nggak usah malu-malu ya kak ya. Betul. Karena nanti kalau mau sesat di jalan ya. Oke. Mungkin bisa saya mulai atau gimana nih Kak Akila? Boleh kakak langsung aja dibahas. Oke, untuk kakak-kakak sekalian nanti satu soal akan saya beri waktu 1 menit. Nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Apa alasan memilih jawaban tersebut? Oke, boleh dimulai kakak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi salam sudah ya, mungkin langsung aja ya. Malam ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Akila tadi, teman-teman, kita akan mempelajari tentang materi, khususnya adalah manajemen keperawatan. Tapi kita akan lihat dulu quotes di sini ya. Quotesnya apa sih yang saya siapin? Jadi ya, tanpa kerja keras itu tidak ada yang tumbuh. Nah, apa yang tumbuh? Ada yang tumbuh, rumput liar. Tapi memangnya mau jadi rumput liar, kan enggak ya? Rumput liar itu tidak ada gunanya gitu maksudnya tidak ada fungsi yang signifikan jadi makanya kalau nggak ada kerja keras nanti tidak ada hasil yang adik-adik dapatkan gitu ya jadi harus kerja keras dengan caranya belajar salah satunya dengan ikut bimbel di Health Study Education bersama kami para pengajar gitu kita mulai Iya, aja iya. ya. Oke, untuk manajemen keperawatan. Jadi saya ada beberapa soal mungkin ya. Jadi kita base-nya itu adalah based on exercise aja sih untuk bimbel Ukom itu ya lebih tepatnya. Jadi kita nanti sambil kita melihat soal, aplikatif ke soal gitu, kita juga mempelajari gitu ya dari jawaban-jawaban yang tersedia pada soal. Jadi nanti dapat dapat dua nih teman-teman melihat bentuk soalnya juga sama nanti dapat materinya gitu. Nah, jadi kalau manajemen keperawatan itu kan nanti ada banyak sekali soal-soal yang sifatnya lebih ke manajerialisasi ya dalam dunia keperawatan. Kita langsung masuk ke soal aja ya. Contoh yang pertama. Nah, kita langsung baca soalnya aja dulu ya sebelum kita masuk ke kasus. Kita baca pertanyaannya. Apa prinsip manajemen yang sedang diterapkan oleh kepala ruang rawat inap? Nah, kan apa sih prinsipnya? Jadi di sini ada kepala ruang ya. Kepala ruang itu di sini sorry sorry. Ya, kepala ruang itu di sini sedang merencanakan adanya rotasi staf perawat untuk bulan berikutnya. Sedangkan kepala ruangan itu sekarang sedang mempertimbangkan nih dari kompetensi perawat, kebutuhan pasien, bahkan distribusi beban kerja yang seimbang. Nah, jadi kita langsung tahu. Kita baca dulu soalnya, pertanyaannya, kemudian masuk ke soal. Jadi prinsip apa di sana? Kira-kira menurut teman-teman? Ya, kakak-kakak silakan dicermati soalnya. Kira-kira prinsip apa nih yang sedang diterapkan nih oleh kepala ruang rawat tersebut? Boleh nanti eh saya mau lihat dulu. Oh ya, ada di sini ada Mbak Cia, Mbak Afrina, Mbak Anissa ya. Nanti boleh disampaikan jawabannya. Mau disampaikan langsung atau di chat gitu, nggak apa-apa. Kira-kira apa? Kalau kepala ruang itu pengen rotasi staf perawat ya untuk next month gitu kan selalu ada rotasi staf gitu ya. Siapa yang jadi PP, siapa yang jadi PA gitu ya. Itu kan nanti harus dilihat juga kompetensi perawatnya. Kemudian kira-kira berapa sih em, kebutuhan pasiennya. Mungkin kadang-kadang juga kita melihat
bor juga gitu ya. Kemudian distribusi beban kerja itu harus seimbang. Jadi nggak boleh ada perawat yang dia lebih besar beban kerjanya dibanding perawat yang lain. Karena nanti bisa terjadi turnover atau ya kelelahan kerja lah intinya yang menyebabkan kualitas perawatan pada pasien itu bisa menurun. Nah, kalau kita bicara tentang masalah ini, kira-kira seorang kepala ruang itu dia menggunakan prinsip manajemen apa sih gitu dalam pertimbangan-pertimbangan yang beliau lakukan ini gitu. Kira-kira dari A, prinsip delegasi, prinsip pengorganisasian, prinsip pengawasan, prinsip perencanaan, atau prinsip evaluasi. Kira-kira menurut adik-adik sekalian apa jawabannya? Boleh, nggak usah takut ya, salah nggak ada masalah. Kita belajar di sini. Ya kakak, kita luapkan aja nih pendapatnya tentang jawabannya Mm-mm. masing-masing. Boleh nih kakak, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mbak Anissa mungkin Oh atau ini Mbak ada Kak Afrina. Afrina nih, Kak Afrina jawabnya B. Oke. Kenapa nih Kak Afrina jawabnya B? Menurut Kak Afrina, kenapa ya kok jawabnya B? Prinsip pengorganisasian gitu. Kira-kira alasannya biar lebih interaktif gitu. Jadi saya nanti tahu nih arah arah pola pikirnya teman-teman tuh gimana gitu. Kayaknya masih malu nih ya Kak ya. Boleh loh kalau mau on cam terus ngobrol sama saya. Ini kan kita semi private ya karena eh, nggak terlalu banyak audien gitu. Nggak usah malu. Gimana Mbak Afrina mungkin ada em, kejelasan gitu kenapa kok jawabnya prinsip pengorganisasian? Kak Cia mungkin belum? Mau langsung dibahas atau gimana? Kayaknya belum ada deh Kak. Langsung aja deh kayaknya pembahasan soalnya ya. Oke, boleh. Jadi tadi dia menanyakan prinsip manajemen ya dari kepala ruang untuk membuat suatu eh, rencana rotasi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah D ya, prinsip perencanaan gitu. Oke. Wait, ya, prinsip perencanaan ya. Kenapa prinsip perencanaan? Jadi kita paparkan di sini bahwa sebenarnya ya dalam UKOM itu sudah ada kata kuncinya. Oh, dia merencanakan untuk membuat rotasi perawat di bulan berikutnya. Nah, jadi diingat lagi di sini materi prinsip-prinsip dalam manajemen keperawatan ya. Jadi perencanaan itu adalah di mana proses kita untuk menentukan mulai dari kebijakan, prosedur, kemudian rencana tindakan yang bersifat nanti untuk mencapai tujuan organisasi kita gitu ya. Terutama kalau di dalam keperawatan itu berarti dia ingin mencapai tujuan ruang tersebut gitu. Misal, ruang rawat anak begitu ya. Oke, tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan pada pasien-pasien dengan tipes misalkan atau demam berdarah. Nah, tuh dia mau kasih tujuan apa? Mungkin lebih ke promkes gitu kan. Karena kan kalau DBD itu kan DBD malaria ya pada anak-anak itu kan rentan dan sering terjadi berulang gitu. Nah, salah satu tindakannya tujuan organisasi dari ruang rawat inap tersebut misalkan dia membuat promosi kesehatan atau edukasi kesehatan atau discharge planning sebelum pasien pulang sehingga tidak terjadi kejadian berulang gitu. Nah, ini adalah prinsip perencanaan ya. Setiap bulan itu biasanya kepala ruang akan memperbarui tujuan-tujuan yang ada di dalam ruang rawat inap tersebut. Nah, salah satunya adalah merencanakan rotasi staf, mulai dari faktor-faktor yang relevan ya, misalkan apa namanya faktor dari kualifikasi perawatnya gitu ya. Oh dia jadi PP nih karena dia sudah nurse gitu. Dia perawat nanti jadi perawat pelaksana juga nih karena diploma seperti itu kan. Itu nanti harus disiapkan. Ini namanya prinsip perencanaan. Jadi jelas di dalam soal tadi bahwa kepala ruang itu membuat perencanaan ya untuk rotasi staf. Berarti ini prinsip perencanaan. Bagaimana dengan jawaban yang lain?
Ada yang pertama prinsip delegasi. Delegasi itu apa? Mendelegasikan. Berarti seorang kepala ruang itu dia memberikan tugas kepada bawahannya ya yang memang dianggap punya kualifikasi dan mampu melakukan tugas tersebut. Tapi kepala ruangnya tidak melepaskan tanggung jawab. Artinya dia tetap memegang tanggung jawab tersebut untuk hasil di akhir ya gitu. Walaupun pemberian tugasnya diberikan wewenang kepada perawat yang lain. Nah, ini prinsip delegasi ya, di mana dia memberikan tugas kepada perawat baru dan memberikan tanggung jawab mentoring kepada perawat senior dengan si kepala ruang tadi dia tetap memegang tanggung jawab sampai hasilnya di akhir. Itu namanya prinsip delegasi ya. Tuh. Biasanya dia kata kuncinya kalau di Ukom itu dia misalkan nih kepala ruang ingin melakukan perjalanan ya kunjungan gitu untuk pelatihan. Sementara dia harus melakukan misalkan conference dengan dokter. Nah, jadi kepala ruang memberikan kegiatan conference ini kepada perawat PP atau perawat junior. Nah, itu namanya delegasi. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ dia dia memberikan wewenang tugas kepada perawat yang lain. Yang kedua, ini yang tadi Kak Afrina bilang, prinsip pengorganisasian. Nah, berarti di sini dia dalam mengatur struktur, mulai dari organisasi, dia mengatur pembiayaan ke depan seperti apa, pengeluaran sumber daya manusia yang dibutuhkan itu berapa, gitu ya. Aktivitas untuk mencapai tujuan itu apa, gitu. Nah, melalui penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, itu namanya manajer itu menerapkan prinsip pengorganisasian. Jadi tadi yang ke Afrina jawab itu kurang tepat gitu karena dia lebih ke mengelompokkan ya struktur organisasi sumber daya manusia yang ada di ruangan itu namanya baru pengorganisasian gitu. Oke, kemudian pilihan yang lain itu juga ada prinsip evaluasi. Nah, kalau prinsip evaluasi berarti ada audit di sini, ada penilaian, ada pengukuran ya terhadap suatu efektivitas dari rencana atau prosedur. Nah, jadi di sini biasanya kegiatan evaluasi atau prinsip evaluasi ini dilakukan ketika bersamaan dengan rumah sakit yang melakukan audit biasanya ya atau tidak lanjut lah seperti itu. Itu namanya prinsip evaluasi. Biasanya kalau prinsip evaluasi itu jarang sih. Saya tergolong jarang ya melihat itu di TO-TO gitu atau di Ukom sendiri kemarin nggak masuk. Yang sering masuk itu adalah perencanaan, pengorganisasian dan delegasi. Sepengalaman saya dan beberapa testimoni dari mahasiswa yang sudah melakukan Ukom gitu ya adik-adik. Nah, ada juga prinsip pengawasan di sini. Dia biasanya memantau, monitor ya, menilai bagaimana kinerja staf itu tadi, mulai dari tugas, tanggung jawab gitu ya. Yang dilakukan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Biasanya ini diberlakukan juga kalau misalkan ada sistem baru yang masuk ke dalam area keperawatan itu. Jadi manajer keperawatan itu dia harus bisa melihat bagaimana kinerja para staf di rumah sakit. Apakah kepala ruang yang mengawasi? Bisa jadi ya, tergantung soalnya. Bisa jadi manajer keperawatan mengawasi kepala ruang dan para perawat yang di bawah. Atau bisa jadi kasusnya itu kepala ruang yang mengawasi para perawat pelaksana yang ada di ruang rawat inap itu. Jadi nanti tergantung bagaimana bentuk soalnya. Tapi biasanya kata kuncinya itu dia menilai para staf, memonitor, memantau, melihat, memastikan bagaimana kinerja para perawat yang ada di ruangan. Nah, itu gambaran bentuk kunci soalnya kalau di prinsip pengawasan. Ini juga sering masuk ya, prinsip pengawasan. Oke, gitu kita next ya ke soal nomor 2 ya. Oke, siap Kak. Lanjut. Oke. Next soal. Oke. Soal nomor 2 ini adalah menanyakan tentang gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang kepala departemen. Nah, mungkin adik-adik bisa dibaca dulu soalnya. Oke, Boleh. silakan. Oke, kakak-kakak boleh dibaca, dicermati dulu, dipahamin. Boleh nanti jawabannya tulis aja di kolom komentar. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Oops, sorry. Ini gerak-gerak sendiri ya. Hmm. Gerak-gerak sendiri ya, Kak. Baik, kakak-kakak, 1 menit sudah berlalu. Boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar. Adakah yang ingin memberikan pendapat? Kenapa alasan memilih jawaban tersebut? Oke, gimana nih Kak Cut Akila? Kita kita langsung jawab aja mungkin ya, biar apa namanya interaktif gitu. Iya, Kak, boleh. Ha. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana gaya kepemimpinan. Nah, ini mesti jadi bold buat adik-adik ya, karena gaya kepemimpinan itu nggak masuk. Dulu zamanan saya itu masuk 3 soal, ya. Selama TO pun ini selalu masuk. Jadi ini harus diperhatikan benar-benar ya. Kita baca dulu soalnya sama-sama. Jadi di sini rumah sakit punya kepala departemen. Salah satunya keperawatan ya. Kepala departemen ingin memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dokumentasi perawatan pasien. Tapi beberapa staf tuh nggak nyaman dengan perubahan ini. Jadi kepala departemen ini mengadakan rapat untuk mendengarkan kekhawatiran dari staf dan memberikan pelatihan untuk memastikan semua orang itu siap dengan perubahan itu. Jadi gaya kepemimpinan apa? Otoriter kah? Laissez-faire? Demokratis? Transformasional atau transaksional kira-kira? Oke, Oke, jawabannya. kakak-kakak, ada yang bisa bantu Mhm. menjawab? Oke, Hmm, C C mungkin Kak, mungkin demokratis. Oke, demokratis. Kak Afrina nih. Kata kuncinya di sini adalah dia mengadakan rapat untuk mendengarkan kekhawatiran staf. Dia juga memberikan pelatihan loh untuk orang-orang supaya semua orang itu siap untuk berkenalan dengan teknologi baru gitu dalam dokumentasi keperawatan. Oke, karena tadi Kak Afrina sudah jawab demokratis ya, C, kita lihat jawabannya apa. So the answer is ya jawabannya adalah gaya kepemimpinan transformasional ya. Hampir tadi, Kak Prina hampir ya. Memang agak-agak tipis gitu bedanya. Tapi kalau gaya kepemimpinan transformasional itu dia eh, ada motivasi, ada inspirasi gitu ya. Ada pembinaan juga untuk mencapai perubahan-perubahan yang positif kepada para staf gitu. Jadi kuncinya itu kalau transformasional itu dia lebih ke apa ya? Komunikasi terbuka, dia juga mengedepankan adanya pelatihan gitu ya untuk para bawahan-bawahan seperti itu. Nah, contohnya tadi ada pelatihan yang diberikan, kemudian ada pembinaan gitu ya, ada mendengarkan mereka supaya ada motivasi, ada inspirasi gitu yang muncul. Nah, itu namanya transformasional. Gimana dengan yang lainnya? Nah, yang pertama kita lihat dulu otoriter ya. Kalau otoriter itu tentu dia sifatnya dia seperti Hitler. Otoriter itu Hitler. Jadi kepemimpinan otoriter itu artinya dia itu adalah ingin membuat keputusan tanpa mendengarkan pendapat atau opini dari yang bawah. Jadi leader yang seperti ini biasanya dia punya perintah itu harus diikuti, kepatuhan yang penuh, kemudian sering menggunakan kontrol gitu ya untuk kepemimpinan otoriter. Jadi ibaratnya sering memerintah gitu. Jadi dia nggak mendengarkan pendapat staf yang lain. Itu otoriter.
Kemudian kepemimpinan laissez-faire. Nah, kalau kepemimpinan laissez-faire ini dia cenderung kepemimpinan yang bisa dibilang dia freestyle ya, Dek ya, bebas gitu. Jadi memang beberapa orang mungkin setuju dengan laissez-faire ini. Jadi gaya kepemimpinannya itu dia memberikan kebebasan yang penuh gitu kepada anggota tim untuk ngambil keputusan sendiri, untuk bekerja dengan cara mereka sendiri gitu. Tapi memang ini cenderung kurang arahan, kurang pengawasan, dan kurang evaluasi sehingga ini tidak bagus untuk diterapkan. Apalagi di dalam lingkungan keperawatan karena kita kalau lingkungan keperawatan itu memang perlu arahan pengawasan ya, monitor evaluasi gitu, kemudian perancangan ulang itu sangat perlu. Makanya gaya kepemimpinan laissez-faire ini sebenarnya tidak cocok untuk dilakukan di lingkungan keperawatan. Itu nanti bisa menyebabkan terjadinya masalah pada patient safety gitu ya, Dek ya. Jadi jadi itu bahaya. Ini biasanya digunakan itu kalau misalkan kita di dunia seni gitu. Nah, itu biasanya boleh kalau laissez-faire. Di dunia dunia seni peran itu boleh ya karena mendukung kreativitas gitu. Oke, next kita lihat kepemimpinan demokratis yang tadi Kak Afrina jawab gitu. Jadi kepemimpinan demokratis ini dia kepemimpinan yang partisipatif. Biasanya di sini dia kata kuncinya itu adalah seorang pemimpin ini dia apa ya, mengajak diskusi gitu ya para staf atau para perawat, kemudian mendiskusikan pengambilan keputusan itu bersama untuk mengambil keputusan terkait strategi ini secara bersama gitu. Biasanya nanti dia diskusi, mendengarkan opini dari anggota tim, kadang-kadang dia juga minta feedback gitu. Menurut menurut kamu gimana kira-kira kalau keputusannya seperti ini? Oh, kalau menurut saya gini, Pak. Oke, oke, kamu ada pendapat seperti itu. Baiklah, kita diskusikan sampai akhirnya terdapatlah keputusan akhir. Itu namanya kepemimpinan demokratis ya. Yang tadi mungkin agak terlihat mirip demokratis karena dia mengikut sertakan mengajak ini ya, ketemu langsung gitu ya kepada para karyawan gitu, tapi dia tidak dalam proses pengambilan keputusan tidak dijelaskan. Dia lebih ke memberikan pendidikan, pelatihan. Nah, itu bedanya transformasional sama demokratis. Kemudian kalau transaksional ini biasanya dia fokusnya pada pertukaran pemimpin dan pengikut. Itu maksudnya apa? Biasanya pemimpin transaksional ini dia menjelaskan instruksi dengan jelas, dia juga yang menentukan arah tujuan gitu ya, menawarkan reward gitu atau hukuman punishment gitu berdasarkan pencapaian kinerja. Kira-kira apakah ini bentuknya seperti otoriter? Tidak, karena dia kalau otoriter itu kan seenaknya gitu. Tapi kalau kepemimpinan transaksional ini dia benar-benar memimpin ya. Jadi untuk beberapa orang yang mungkin malesan gitu, ini cocok sekali. Karena dia instruksinya jelas, tujuan dan arah suatu organisasi itu dia punya visi misi ke depan yang visioner gitu, dan menerapkan juga standar-standar sehingga ada capaian untuk reward atau punishment bagi para staf yang ada di lingkungan kerja tersebut ya. Jadi itu gambarannya untuk gaya-gaya kepemimpinan. Ini sering sekali masuk dalam UKOM, jadi nanti teman-teman silakan dipelajari gitu dengan optimal. Tapi biasanya memang yang kami masukkan di dalam soal ini adalah yang paling sering muncul ya. Jadi otoriter, demokratis, transformasional, laissez-faire itu yang paling sering masuk di soal. Oke. Itu mungkin ya untuk soal nomor 2. Oke, baik nih kakak-kakak. Gimana nih? Sudah ngerti? Apakah ada yang ingin ditanyain nih sama Kak Bertanya? Boleh langsung segera bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut next soal nomor 3 ya Kak ya. Oke, oke, boleh, boleh. Ini tapi kita remaining meeting time-nya tinggal 4 menit lagi loh. Gimana enaknya, Kak Cut Akila? Karena kebetulan tadi kita belum anu ya mengaktifkan apa Zoom Pro ya. Kebetulan working space-nya masih pending gitu dari pihak Zoom-nya. Kira-kira mau kita renew lagi linknya atau gimana nih? Nanti biar biar bisa dibikin lagi terus di share ke grup gitu kali ya. Supaya nggak keputus. Boleh juga Kak nanti Cut minta tolong sama yang ngatur Zoom-nya nanti. Oke, oke. Jadi gitu. Atau kita akhiri dulu aja ya kali ya. Ini udah Biar disiapin kok linknya yang baru. oke. Oh, oke. Jadi gimana? Kita live dulu? Boleh, boleh. Ha. Ya, boleh ya. Oke. Kita ketemu di link yang baru ya, teman-teman ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman soalnya tadi ada kayak kesalahan teknis. Ternyata masa yang apa pro-nya itu sudah habis. Oke, nanti kita pindah ke link selanjutnya ya. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.